Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Ita Ramadhani Tristianti, dan teman saya Isnaini. Kami akan sedikit menjelaskan tentang Kerajaan Utsmani, yaitu tentang pembentukan pemerintahan, masa kemajuan, dan masa kemunduran. Nah, gimana sih asal-usul dari Kerajaan Turki Utsmani ini? Kerajaan Turki Utsmani pada awalnya hanya memiliki wilayah yang sangat kecil. Namun, dengan adanya dukungan militer, tidak beberapa lama Turki Utsmani menjadi kerajaan yang besar bertahan dalam kurun waktu yang lama. Nah, kemajuan dan perkembangan kerajaan Turki Utsmani yang demikian luas dan berlangsung cepat itu diikuti pula oleh kemajuan-kemajuan dalam bidang-bidang kehidupan yang lain. Apa saja? Yaitu diantaranya yang pertama bidang kemiliteran, yang kedua bidang pemerintahan, yang ketiga bidang ilmu pengetahuan, yang keempat bidang budaya, yang kelima bidang keagamaan. Puncak kejayaan Turki Utsmani terjadi pada masa kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni. Beliau raja yang sangat terkenal di dunia dan juga penguasa yang soleh. Sedangkan periode kemundurannya dimulai karena terjadinya perjanjian Karitowis, yaitu pada 26 Januari 1699 antara Turki Utsmani dengan Australia, Polandia, Venesia, dan Inggris. B. Kemajuan Turki Utsmani. Perkembangan ekspansi Turki Utsmani yang sangat luas diikuti dengan kemajuan-kemajuan di berbagai bidang, seperti A. Bidang kemiliteran dan pemerintahan. Salah satu yang menentukan keberhasilan ekspansi Utsmani adalah keberanian, keterampilan, ketangguhan, dan kekuatan militernya yang sanggup bertempur di mana saja dan kapan saja. Hal ini karena tabiat bangsa Turki sendiri yang bersifat militer, berdisiplin, dan patuh terhadap aturan. Selain itu, keberhasilan ekspansinya juga didukung oleh terciptanya jaringan pemerintahan yang teratur. Dalam struktur pemerintahan, Sultan sebagai penguasa tertinggi dibantu oleh Sadr al-Zam, Perdana Menteri, yang membawai Pasha. Di bawah gubernur juga terdapat al-awaliyah, bupati. B. Bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Walaupun perkembangan ilmu pengetahuan tidak mendapat perhatian besar dari Utsman, namun mereka mengembangkan seni arsitektur berupa bangunan masjid yang indah, misalnya Masjid Al-Muhammadi atau Masjid Jami' Sultan Muhammad Al-Fatih, Masjid Agung Sulaiman, dan Masjid Ayub Al-Ansari. Masjid Al-Ansari merupakan sebuah masjid yang semula adalah gereja Hagia Sophia, yang kemudian masjid ini dihiasi dengan kaligrafi yang indah. Kemajuan di bidang intelektual pada masa pemerintahan Turki Utsmani tidak begitu menonjol. Adapun aspek-aspek intelektual yang dicapai yaitu: pertama, terdapat 2 buah surat kabar yang muncul pada masa itu, yaitu Berita Harian Terkini VK dan Jurnal Tafsiri Efkiyat dan Terjukani Ahval. Kedua, terjadi transformasi pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah dasar dan menengah dan perguruan tinggi, juga mendirikan fakultas kedokteran, fakultas hukum. Di samping itu, para pelajar yang berprestasi dikirim ke Perancis untuk melanjutkan studinya yang sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Yang ketiga, bidang keagamaan. Dalam tradisi, agama memiliki peran penting dalam kehidupan sosial dan politik. Pihak penguasa sangat terikat dengan syariat Islam sehingga fatwa ulama menjadi hukum yang berlaku. Menurut Ajit Tahir dalam bukunya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sehingga Turki Utsmani memperoleh kemajuan antara lain: pertama, adanya sistem pemerintahan hadiah berupa tanah kepada tentara yang berjasa.
Kedua, tidak adanya diskriminasi dari pihak penguasa. Ketiga, kepengurusan organisasi yang cakap. Keempat, pihak Turki memberikan perlakuan baik terhadap saudara-saudara baru dan memberikan kepada mereka hak rakyat secara penuh. Kelima, Turki telah menggunakan tenaga-tenaga profesional dan terampil. Keenam, kedudukan sosial orang-orang Turki telah menarik minat penduduk negeri-negeri bahkan untuk memeluk agama Islam. Ketujuh, rakyat memeluk agama Kristen hanya dibebani biaya perlindungan jizyah yang relatif murah dibanding pada masa Bizantium. Kedelapan, semua penduduk memperoleh kebebasan untuk menjalankan kepercayaannya masing-masing. Dan yang kesembilan yaitu karena Turki tidak fanatik agama. Bagian C, kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani. Pemerintah Sultan Turki Utsmani yang ke-10 yaitu Sulaiman I merupakan masa pemerintah terpanjang dibandingkan dengan sultan-sultan lainnya. Selama pemerintahnya berhasil meraih kesuksesan dengan masuknya beberapa wilayah negara besar Turki, bahkan mempersatukan umat Islam dengan non-muslim di bawah kekuasaannya. Namun di sisi lain, tanda-tanda keruntuhan juga sudah mulai muncul ke permukaan. Pandangan tersebut lebih disebabkan oleh ketergantungan kerajaan ini kepada kesinambungan kekuatan politik seorang sultan. Faktor-faktor penyebab hancurnya Turki Utsmani. Untuk menentukan faktor penyebab utama kehancuran Turki Utsmani merupakan persoalan yang tidak mudah. Dalam sejarah 5 abad akhir ke abad 3, abad ke-13 sampai abad ke-19, kerajaan Turki Utsmani merupakan sebuah proses sejarah panjang yang tidak terjadi secara tiba-tiba. Mengamati sejarah keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dalam bukunya Shafik Mughani melihat 3 hal kehancuran Turki Utsmani, yaitu melemahnya sistem birokrasi dan kekuatan militer Turki Utsmani, kehancuran perekonomian kerajaan, dan munculnya kekuatan baru di daratan Eropa, serta serangan balik terhadap Turki Utsmani. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Turki Utsmani dapat dikategorikan menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu diantaranya 1. Luasnya wilayah kekuasaan dan buruknya sistem pemerintahan yang ditangani oleh orang-orang berikutnya yang tidak cakap, hilangnya keadilan, merajalelanya korupsi, dan meningkatnya kriminalitas merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan kerajaan Utsmani. Kedua, heterogenitas penduduk dan agama. Ketiga, kehidupan yang istimewa dan bermegahan. Keempat, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan Turki mengalami kekalahan. Sedangkan secara eksternal yaitu pertama, timbulnya gerakan nasionalisme. Bangsa-bangsa yang tunduk pada kerajaan Turki berkuasa mulai menyadari kelemahan dinasti tersebut. Kedua, terjadinya kemajuan teknologi di barat, khususnya dalam bidang persenjataan. Sedangkan Turki mengalami stagnasi ilmu pengetahuan, sehingga jika terjadi perang, Turki selalu mengalami kekalahan. Perang Dunia Pertama melengkapi proses kehancuran kerajaan Turki Utsmani pada bulan Desember 1914. Turki Utsmani melibatkan diri dalam Perang Dunia dan berada di pihak Jerman dan Austria. Bantuan militer dan ekonomi Jerman, kekuatan terhadap kekuatan Rusia, serta keinginan-keinginan untuk menyelamatkan kendali Turki Utsmani menjadi alasan keterlibatan Turki dalam peristiwa tersebut. Pada tahun 1918, aliansi bangsa-bangsa Eropa mengalahkan aliansi militer Jerman, Turki, dan Austria. Memasuki tahun 1920,
Kerajaan Turki Utsmani kehilangan keseluruhan provinsi yang ada di semenanjung Baalka, Mesir, menjadi kemudian negara protektorat Inggris dan bebas secara total dari kekuasaan kerajaan Turki Utsmani. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu: pertama, Turki Utsmani merupakan salah satu kerajaan yang didirikan oleh bangsa Turki setelah runtuhnya kerajaan Turki Saljuk. Entogrol adalah pembuka jalan berdirinya Turki Utsmani. Putranya Utsman sebagai proklamator kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1300 Masehi. Turki Utsmani adalah salah satu dari 3 kerajaan Islam yang muncul setelah jatuhnya Baghdad. Kedua, kemajuan Turki Utsmani dapat dilihat dari bidang kemiliteran dan pemerintahan. Terbukti bahwa kekuatan militer Utsmani adalah salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan ekspansi Turki Utsmani. Kemajuan lainnya dapat dilihat yaitu kemajuan dalam bidang budaya, khususnya bangunan fisik. Di bidang ilmu pengetahuan, kemajuan Utsmani tidak begitu menonjol dibandingkan kemajuan di bidang lainnya, sehingga tidak seorang pun ilmuwan Islam yang diklaim sebagai produk dari Turki Utsmani. Ketiga, kemunduran dan kehancuran Turki Utsmani disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kelemahan para sultan dan sistem birokrasi, kemerosotan ekonomi, dan munculnya kekuatan Eropa. Peran Turki tidak dapat dikesampingkan karena dengan luasnya daerah kekuasaan yang membentang dari Asia hingga Eropa dalam rentan waktu yang relatif lama, lebih dari 6 abad, maka terjadilah interaksi peradaban dengan berbagai wilayah yang berada di bawah kekuasaan Turki dan saling mempengaruhi, sehingga peradaban yang lebih kuat banyak memberikan pengaruh terhadap peradaban yang lebih lemah. Sekian presentasi dari kami kelompok 7. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.